Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya. Ini adalah tugas mata kuliah kuantitatif. Baik, di sini saya sudah membuat tabel. Ada nilai kecerdasan motorik 20 anak. Ada 20 tabel dengan panjangnya ada 5, kemudian kolomnya ada 4. Baik, di situ sudah tertera semua, ada angkanya dari 60 sampai 91 sampai 98. Kemudian saya akan mencari mencari jawaban dari buatlah tabel distribusi relatifnya. Kemudian berapa siswa yang nilainya antara 60 sampai 68 sampai 91. Ya, berapa persen siswa yang nilainya 76 sampai 91. Baik. Di sini N diketahui bahasanya N ada 20, yaitu N adalah tabel yang di samping. Di samping itu jumlahnya ada 20, maka N-nya di sini 20. Kemudian jawab, saya pertama akan mencari rank R. R sama dengan X tinggi dikurangi X rendah. R sama dengan itu R ada rumusnya menggunakan Excel. Saya mencari max, kemudian A7 itu 60 sampai F10. Maka setelah itu saya tutup kurung, saya klik, maka hasilnya adalah 98. Nah, di situ sudah nilai tertinggi adalah 98, benar ya. Kemudian saya nilai yang terendah maka rumusnya min, kemudian A7 sampai F10 sama kayak tadi, dan saya enter hasilnya 60, karena nilai paling rendah adalah 60, benar ya. Kemudian 98 dikurang 60, maka hasilnya 38. Kenapa dikurang? Karena R adalah rumusnya X tinggi dikurang X rendah, maka hasilnya 38. Kemudian yang kedua saya mencari panjang kelas atau disingkat dengan K. K adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 20. 3,3 dari mana? 3,3 adalah ketetapan, sudah tetap ya, rumus tetap. 1 plus 3,3 logaritma ini sudah tetap. 20 dari mana? 20 adalah hasil dari N. N adalah 20. N ini adalah 20, jumlah tabelnya ada 20, maka di sini saya masukkan 20. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 3. Oh, sebelumnya kita akan mencari logaritma dulu. Logaritma 20 adalah sama dengan logaritma log, tulis log, rumus, kemudian 20, kemudian di enter, maka hasilnya adalah 1,301 di samping, yaitu 1,301 adalah logaritma dari 20. Kemudian 3 dikali logaritma 20, maka hasilnya 4. Dicoba saja, produk 3 J18 dari mana? J18 adalah 3, kemudian 1,301, maka hasilnya adalah 4. Kemudian saya jumlahkan, setelah logaritmanya 3 dikali logaritma 20 ketemu, hasilnya 4, maka 1 ditambah 4 sama dengan 5,92. Kemudian dibulatkan menjadi 5 karena 2 tidak bisa dibulatkan menjadi 1. Baik, selanjutnya adalah mencari interval P. Nilai interval P sama dengan R per K. Jadi R nya sudah ketemu 38 ini ya. Kemudian K nya adalah 5 panjang kelas. Kemudian 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. 7,6 jika dibulatkan maka menjadi 8, karena di angka 6 dibulatkan menjadi 1. 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya adalah saya mencari batas kelas, batas bawah dan batas atas interval, seperti itu ya. Baik, untuk interval kita mulai dari angka terendah. Di sini angka terendah adalah di tabel adalah 60. Maka dimulai dari 60 sampai 68. Kenapa ditambah 8? Karena intervalnya adalah 8. Jarak dari 60 sampai jaraknya itu adalah 8, maka 60 sampai 8. Kemudian seterusnya 69 sampai 77 gitu ya. Kemudian setelah itu saya mencari
yang poin kelima, membuat tabel distribusi kolomnya. Interval, kemudian batas bawah, batas atas, sudah ada kolomnya, sudah diisi ya. Kemudian saya mencari frekuensinya. Cara mencari frekuensi adalah, di sini adalah frekuensinya saya isikan 4. T15 sama dengan T15, maka hasilnya adalah 4. Caranya bagaimana? Di sini saya tuliskan di bawah 4, itu sama dengan frekuensi A7. A7 dari mana? A7 adalah tabel sampai F10. Bisa digeser lagi nanti ya. Lihat lagi A7 sampai F10. Kemudian setelah itu yang ini tabelnya A7 sampai F10 itu adalah untuk mencari frekuensi. Kemudian koma R14 sampai R18 yaitu 68 sampai 100, kemudian tutup kurung, kemudian enter, maka di sini hasilnya adalah 4. Ini ya, 68 sampai 100 digeser ke bawah, didrag, maka hasilnya adalah 4. Seperti ini hasilnya 4, maka frekuensinya adalah nilainya 4. Begitu juga sampai ke bawahnya, rumusnya sama, maka hasilnya semuanya akan 4. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan mencari distribusi frekuensinya, persentasenya, nilai relatifnya, yaitu persentasenya. Bagaimana carinya? Persentase yaitu 4. Di sini hasilnya 20, maka di sini cara mencarinya adalah 4 dikurang 4 dibagi 20, kemudian dikali 100. 20 dari mana? 20 adalah jumlah tabel, jumlah keseluruhan tabel atau N. N-nya itu adalah 20, maka saya 4 dibagi 20 dikali 100, maka hasilnya 20. Kita hitung manual ya, 100. Ya, baik, coba kita hitung manual. Di sini saya menuliskan 4 dibagi 20 dikali 100. 20 adalah N, ingat 20 adalah N ini. Jumlah tabel N di sini ini 20, maka di sana juga 20. Maka 4 dibagi 20 dikali 100, maka hasilnya adalah 20. Kita coba kita hitung. 4 dibagi 20 sama dengan 0,2. Kemudian 0,2 dikali 100, maka hasilnya 20. Maka di sini persentasenya adalah 20%, seperti ini ya. 20% sampai 5 dijumlah ke bawah, itu hasilnya maka akan genap menjadi 100% seperti ini. Nah, kemudian setelah saya mencari persentasenya ketemu, baik, sambil diperhatikan videonya ya. Kata-katanya ini lebih cepat daripada videonya, maka perhatikan dulu videonya. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan yang bawahnya selanjutnya. Nah, ini sudah ketemu 0,2 dikali 100, maka hasilnya 20. Kita coba kita jumlahkan. Kita buat sama dengan di sini, di depannya 0 kita kasih sama dengan 0,2 dikali 100, maka hasilnya adalah 20%, seperti ini ya. Sama sampai ke bawah, karena di sini frekuensinya sama, maka persentasenya juga sama. Dijumlahkan hasilnya adalah 20. 20 ini frekuensinya hasilnya 20, benar. Kemudian persentasenya adalah 100, benar. Baik, selanjutnya jawablah jawaban nomor 1 sampai B. Siswa yang nilainya antara 68 sampai 91, maka di sini hasilnya 16. 16 dari mana? Bagi kita hitung, yang dari 68, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16 frekuensinya. Kemudian saya mencari persentase dari 76 sampai 91, berapa persentase siswanya, yaitu kita hitung dari 76. Jadi mulai dari kolom yang nomor 2, 69, ini 77. Nah, dihitung sampai ke 91, di sini 93, maka sampai kolom keempat. Hitung 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 sampai ke 4, maka hasilnya adalah 60. Seperti itu adalah hasil dari tugas individu pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.